wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai sistem dan analis sistem. Untuk modul, sudah saya share di Google Classroom dan di portal, jadi bisa kalian baca. Di sini saya akan membahas sedikit, overview sedikit ya. Jadi definisi sistem itu, sistem adalah kumpulan atau grup atau komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam definisi sistem ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan menekankan pada elemen atau komponen. Untuk pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, pendekatan ini mendefinisikan sistem itu, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan untuk definisi sistem yang menekankan pada elemen adalah sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, kalau yang menekankan prosedur itu, pada prosedur itu, sistem itu merupakan gabungan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kalau yang menekankan pada elemen atau komponen, itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perbedaan di antara keduanya itu adalah cara pendekatannya, gitu. Jadi kalau pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen itu definisinya lebih luas gitu. Dan definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian. Oke. Terus kita lanjut ke apa sih itu subsistem gitu. Subsistem itu merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Jadi subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkatan. Misalnya nih, mobil adalah suatu sistem terdiri dari sistem-sistem bawahan seperti sistem mesin, sistem badan mobil, sistem rangka gitu loh. Jadi masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi. Sedangkan apa itu supersistem? Supersistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar, gitu. Sistem yang lebih besar itu adalah supersistem, gitu. Dari definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem itu terdiri dari elemen-elemen yang bisa berbentuk individu atau bagian-bagian yang terpisah, kemudian berinteraksi. Mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik dari sistem, gitu kan. Yang pertama adalah komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya mereka saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Gitu. Komponen sistem atau elemen dalam sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Gitu. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem. Gitu. Jadi komponennya ya, jadi komponen dari sistemnya gitu. Terus yang kedua adalah batas sistem gitu. Jadi batasnya merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya gitu. Terus yang ketiga adalah lingkungan luar sistem gitu, environment-nya. Apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Gitu. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan
Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Yang keempat adalah penghubung dari sistem. Jadi penghubung dari sistem itu merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sistem lain, dari satu sistem ke sistem lainnya gitu. Keluaran output dari satu subsistem akan menjadi masukan input dari subsistem lainnya dengan melalui penghubungnya gitu. Input. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima, input. Masukan dari suatu sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan maintenance input dan masukan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran gitu. Contohnya, di dalam sistem komputer nih, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan datanya adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Yang keenam adalah keluaran dari sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisi pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada super sistem. Misalnya kayak sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna, yang merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang ke 5, 6, 7 adalah pengolah dari sistem. Oke, satu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Oh, ini prosesnya berarti. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lainnya menjadi suatu keluaran berupa barang jadi. Dan yang terakhir adalah goal-nya, tujuannya. Gitu, merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Next, kita lanjut ke klasifikasi sistem. Sistem itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah sistem diklasifikasikan sebagai hasil sistem yang abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya adalah sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada bentuknya, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi. Yang kedua adalah sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Kalau sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya kayak perputaran bumi. Sedangkan kalau sistem buatan manusia jelas, sistem yang dirancang oleh manusia, gitu. Terus yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tentu. Kalau sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, gitu. Contohnya adalah sistem komputer. Kalau sistem yang tidak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang terakhir adalah sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Oke. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Gitu. Untuk klasifikasi sistem terbuka dan tertutup bisa digambarkan di modul ya, di halaman 8. Terus kita lanjut ke pengembangan sistem. Apa sih pengembangan sistem itu gitu loh. Pengembangan sistem itu merupakan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada
gitu loh. Kenapa sih kita perlu adanya pengembangan sistem gitu? Pengembangan sistem itu ada karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama gitu. Contoh dari ketidakberesan sistem-sistem yang lama. Oh ya, oke. Permasalahan yang timbul adalah ketidakberesan dari sistem yang lama, pertumbuhan organisasi, untuk meraih kesempatan, adanya instruksi-instruksi, ya. Jadi karena adanya poin-poin adanya ketidakberesan, adanya instruksi-instruksi gitu, adanya pertumbuhan organisasi, ada untuk meraih kesempatan, itulah yang menyebabkan sistem itu perlu dikembangkan. Lalu selanjutnya gimana sih kita memproses pengembangan sistem gitu loh. Nah, untuk mengembangkan sistem itu kalian bisa melihat di modul halaman 11 ya gitu. Peningkatan-peningkatan dalam pengembangan sistem ini berhubungan dengan kita nyebutnya biar gampang ngafalinnya ya, pieces gitu. Jadi peningkatannya itu harus dari peningkatan kinerjanya, peningkatan informationnya, ekonominya, kontrolnya, efisiensinya, dan servis atau pelayanannya. Ya, jadi keenam unsur ini itu harus terjadi, maka itu bisa disebut dengan pengembangan sistem. Oke, prinsip dalam pengembangan sistem itu ada beberapa, ya kan, saya sebutkan aja ya. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, investasi yang terbaik harus bernilai. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut, jangan takut membatalkan proyek, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Yang keempat adalah siklus pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem itu bisa kalian lihat di modul halaman 15 ya. Jadi siklus pengembangan sistem itu bisa tahapan-tahapannya adalah yang pertama kebijakan dan perencanaan sistem. Yang kedua kita mulai ke pengembangan sistemnya ya dari pengembangan sistem itu terbagi lagi menjadi 5, yaitu analisis sistem, desain sistem, penilaian sistem, desain sistem terinci dan implementasi sistem. Yang terakhir adalah manajemen sistem dan operasi. Terus kita lanjut ke metodologi dalam pengembangan sistem. Oke, metodologi adalah apa sih gitu? Kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan, dan postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Sedangkan metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Alat-alat dan teknik dalam pengembangan sistem. Oke, alat-alat dan teknik dalam pengembangan sistem ini dapat berbentuk grafik ya. Grafik-grafik yang itu tuh ada banyak diagram. Contohnya adalah hypodiagram, data flow diagram, struktur chart, SADT sama Jackson's diagram. Gitu. Selanjutnya adalah teknik dalam pengembangan sistem. Teknik dalam pengembangan sistem dapat digunakan antara lain adalah teknik manajemen proyek yaitu CPM. Teknik ini digunakan untuk penjadwalan waktu pelaksanaan suatu proyek. Yang kedua adalah teknik menemukan fakta. Teknik menemukan fakta ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dan pengumpulan sampel. Untuk keterangannya bisa kalian baca di modul ya. Yang ketiga adalah teknik analisis biaya atau manfaat. Teknik ini menilai dari suatu kelayakan ekonomi suatu pengembangan sistem informasi. Yang keempat adalah teknik untuk menjalankan rapat. Gitu. Yang kelima adalah teknik inspeksi atau
walkthrough. Nah, sistem-sistem ini bisa gagal ya dalam pengembangan sistemnya gitu. Bisa kalian baca di halaman 19. Lalu kita beralih ke analis sistem. Oke. Analis sistem itu apa? Gitu. Analis sistem adalah orang yang menganalisa sistem, ya kan? Jadi orang itu mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan, gitu. Sebutan lain dari analis sistem ini adalah analis information, analis bisnis, perancang sistem, konsultan sistem, atau ahli teknik sistem, gitu. Analis sistem ini berbeda ya dengan berbeda dengan programmer gitu. Kalau programmer itu kan orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh analis sistem gitu. Akan tetapi ada juga analis sistem yang melakukan tugas-tugas seperti programmer dan sebaliknya. Ada juga programmer yang melakukan tugas-tugas yang dilakukan analis sistem. Orang yang melakukan tugas baik sebagai analis maupun programmer gitu disebut dengan programmer atau analis. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya antara analis sistem dengan programmer. Kita lihat dari tanggung jawabnya. Kalau programmer itu tanggung jawab programmer itu terbatas pada pembuatan program komputer, sedangkan analis sistem itu tak hanya pada pembuatan program saja, tetapi pada sistemnya secara keseluruhan, gitu. Nah, untuk pengetahuannya, untuk programmer itu pengetahuannya cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa pemrograman diperlukan. Sedangkan kalau analis sistem itu karena cakupannya lebih luas, maka pengetahuannya pun harus lebih luas. Tidak hanya pada teknologi komputer, tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditangani. Lalu yang ketiga adalah sifat dari pekerjaannya. Kalau programmer itu sifatnya teknik dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Sedangkan kalau analis sistem itu pembuatan programnya terbatas pada pemecahan masalah aja secara garis besar karena dia kan cuma menganalisa doang kan. Terus yang keempat adalah hubungan pekerjaannya. Pekerjaan programmer tidak menyangkut hubungan-hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama programmer dan analis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifikasi dari programnya. Sedangkan kalau analis sistem itu melibatkan hubungan banyak orang, tidak terbatas pada sesama analis sistem pemrograman, tapi juga kepada pemakai sistem dan manajer. Jadi hubungan pekerjaan yang si analis sistem ini lebih luas daripada si programmer. Nah, ini untuk menjadi analis sistem, itu pengetahuan dan keahlian yang diperlukan adalah lumayan banyak ya, yaitu pengetahuan dan keahlian tentang teknik pengolahan data, teknologi komputer, dan pemrograman komputer. Yang kedua adalah pengetahuan tentang bisnis secara umum. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang metode kuantitatif. Yang keempat adalah keahlian dalam pemecahan masalah, karena kan analisis sistem ini kan dia kan harus mempunyai kemampuan untuk meletakkan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh bisnis kan gitu. Jadi dia harus bisa memecahin masalah. Terus keahlian komunikasi antar personil, ya kan, karena ini diperlukan buat kalau kita mau wawancara, mau presentasi, mau rapat, dalam membuat laporan gitu, karena kan dia sebagai analis. Yang keenam adalah keahlian membina hubungan antar personil gitu. Oke, sudah selesai untuk pertemuan pertama ya. Sekian dari saya, nanti kita lanjut lagi ke pertemuan kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.